Jering ini memang suka ikan dari kecil. Punya inisiatif nih beliau, punya inisiatif buka toko ikan. Ngopi sik bos, sikui. Nah bosku, kita sekarang udah ada di tempat kediamannya Blijring 69 Aquatic. Nah ini orangnya, dan kita mau tanya-tanya ini bos. Jadi apa sih awal mulanya suka main ikan dari pegawai bank loh? Bang ini sebelumnya nih namanya aslinya siapa Bli? Bentar dulu nih. Oke, perkenalkan nama saya Iputu Aditya Wibawa. Tempat tanggal lahir Singaraja 31 Juli 1992 Om. Oh 1992 ya, masih. Tapi kelihatannya tuh masih 96 gitu loh. Rahasianya nih nanti kita bahas tuh, nanti aku kasih tahu kalian kenapa awet muda nih ini. Itu memang make sense sekali. Nah terus habis itu nih pertama yang aku bertanya tuh banknya tuh bank swasta Bli, pegawai bank ya kerjanya? Ya, aku bank di salah satu bank BUMN. Oh BUMN ya. Masuknya. Oh di bank BNI. BNI, Bank Ya, Nasional Indonesia. Dan kan jauh sekali nih Bli, sorry to say aku ngomong ya, ini kan jauh sekali ya dari biasanya pegang uang harum, pakaian rapi, sekarang pegang yang amis-amis, ambuni raina, terus mencolot-colot, jemek lagi, kok apa basah lo Bli. Ya. Itu awal mulanya hobinya tuh mulai dari kapan? Apa memang dari kecil? Apa sudah besar? Nah, ini sedikit cerita nih Om Ekaya. Aku dari SD, zaman tahun 2000-an itu sudah lagi ngetop-ngetopnya lohan. Ya benar-benar. Itu memang sudah senang sekali sama ikan. Kemudian beranjak SMP mulai main arwana. Oh, berarti basicnya memang sudah predator ya? Memang sudah senang predator. Walaupun dulu masih silver ya. Iya. Untuk beli yang di atas itu kita kan masih SMP. Uang jajan, uang jajan sedikit, minta sama orang tua ndak enak. Betul. Terus memang dulu juga sulit untuk mendapatkan shred tuh, tahun 2000-an sangat sulit, dan harganya memang sangat tinggi waktu itu beli ya, karena belum ada breeder yang lokal itu, memang diambil dari alam. Langsung dari alam dulu ya. Itu yang membuat orang-orang itu. Terus kelanjutannya lanjut gimana? SMA masih main arwana juga sampai saya kerja, sudah lulus kuliah. Sudah punya penghasilan sendiri nih. Mulai main arwana spread. Oh, ini ya, sudah tahun mulai ada uang. 2015 2016. Ya, gaji habisnya ke ikan hobi semua. Ya, hobi ikan. Ya, sampai dulu saya pernah cerita pengalaman saya. Saya dulu pertama kali keterima itu ditugasinnya kan di BNI Karangasem. Oh, jauh ya berarti jauh. Ya. Ini kita posisi di Kuta nih, Bos, pertama nih. Itu di kos itu wajib ada ikan kalau saya. Dulu saya bikin rak lumayan 3 ikan itu. Kembali lagi saya itu mainnya masih lohan SRD kan lagi. Oh ya, lagi trennya. Tren. SRD, SRM dulu ya. Spread monkey, spread dragon. Nah, spread dragon kan biasanya itu pelihara saya pindah ke Singaraja. Ikan boyong semua. Nah, setelah tugasnya pindah nih dinasnya. Pindah dinas. Setelah itu 8 bulan di Singaraja, pindah lagi saya ke negara. Oh, di kos pun saya tetap punya, sudah naik peringkatnya arwana super red, udah pelihara di sana. Anak kos yang berangkat dari anak kos jual main ikan arwana super red ya, tapi itu gagal loh itu Bli. Maksudnya aku kalau orang di kos tuh pelihara super red tuh luar biasa, tapi memang ya wajar lah ya, mungkin kan kalau kalian tahu, mungkin yang pegawai bank nih lainnya tahu lah penghasilannya berapa super red harganya, dan saat itu mungkin belinya super rednya kan sudah murah ya beli ya, nggak begitu mahal banget lah kayak di awal-awal, mungkin 5 juta udah dapat. Kalau yang dulu 15 20 tuh ya, 19-20 cm itu harga segitu, 5 jutaan. Cuma dulu mungkin ini masih seputar di negara ya. Ya, balik lagi ke negara. Awal saya sampai di sana belum super red Om. Awal masuk ke negara belum super red. Belum super red. Red tail golden. Oh, RTG. Tapi yang blue base. Oh, itu mahal juga sekarang. Ya, lumayan. Iya. Dulu saya beli 3 juta sampai 3,5 ya. Iya, sekarang 2 jutaan. Mungkin 2,5. Kalau baby tapi ya. Setelah itu, nah itu
pengalaman ya, saya berbagi cerita. Waktu itu libur lebaran Om. Oke. Ikan seminggu nggak makan. Ikan seminggu. Aku pulang ke Singaraja kan karena libur lama dulu semingguan. Balik ke sana kena jamur lah. Bukan jamur. Kayak kutu jarum. Oh iya. Kena kutu jarum ikan itu penyakitnya kutu jarum, DE, CE. Gitu. Dan itu pengalaman peliharanya juga belum begitu. Salahnya saya, malah saya beli obat itu kutu blas. Padahal sudah ada di peringatan tidak untuk ikan arwana, malah saya kasih lah Om. Ya, itu jadi memang konsultasi ke senior atau pemain lama tuh perlu ya. Apalagi kita membaca tuh perlu. Ikut ke komunitas juga perlu. Itu yang paling penting di komunitas, sharing-sharing. Belum ikut. Dan belum banyak memang komunitasnya dulu kan, posisinya di situ. Kita cari informasi cuman bisa lewat Google. Bahkan YouTube sendiri mungkin belum sebesar sekarang gitu. Belum seramai sekarang memang. Betul. Sekarang kan cari informasi apa aja kalau kalian mau tuh klik aja di search YouTube tuh, sampai mau dari week sampai walk itu ada semua di sana. Apalagi kan sudah ada Hello Google. Kita tinggal ngomong dia sudah terjemahin sendiri Om. Betul. Nah, setelah itu lewat, RTG-nya yang belum lewat. Itu di size berapa beli? Itu sudah. Nah, aku udah beli gede Om. Oh, beli besar. Sekitar 25-27 cm. Masih kecil sih, maksudnya remaja lah. Ya, remaja lah tuh. Setelah itu lewat, kosong nih tank. Nggak enak kan, biasa ada ikan dimainin pulang kerja. Betul. Ditawarin lah aku Golden Red yang 24K. Oh, Malaysia punya. 24 karat dibilangnya. Itu beli size kecil 13 cm ada. 13 cm ya. 13 cm. Masih baru sebulanan lepas telur lah mereka tuh kira-kira. Ya, 13 cm pokoknya. Temen kantor. Main ke kos. Dilihat kan udah mau ngering karena dari kecil udah aku training. Memang sudah base-nya memang suka progres ikan berarti ya. Memang suka progres. Setelah itu temen main kan. Demen dia sama ikan tuh. Memang menarik sekali kan kalau Golden 24K tuh bener-bener gold, bener-bener emas gitu. Sampai kepalanya sudah nge-cross emasnya sudah. Mikir aku. Ditawar sama teman. Lepas aku upgrade ke Super Red. Dijual akhirnya. Ambillah Super Red. Di situ awal mulanya. Tapi berarti awal mulanya main Super Red itu di negara ya, Di negara, di kos. Itu karena aku punya temen nih yang dapat didatengin sama Bang Frans. Dwi Karis. Mas Dwi Karis. Nanti aku mau review ke sana nih ikannya. Ngambil di sana. Setelah itu sampai 2 tahun lepas di Karangasem kan balik ke Singaraja lagi. Dinas lagi ke Singaraja. Ya, ikan baru pindah ke Denpasar. Gitu. Sekarang sih tugasnya udah di Denpasar. Wih, udah enak ya. Terus berarti memang basicnya Blue ini memang suka ikan dari kecil. Jadi memang dulu itu Lohan itu terkenalnya Cinghua namanya ya dulu ya. Terus habis itu yang dicari tuh bukan warna tapi motif Cina-Cina tuh ya sih. Markingnya yang kayak tulisan Cina itu dulu zaman dulu gitu. Jadi memang base-nya kayak gitu. Nah, terus punya inisiatif nih beliau, punya inisiatif buka toko ikan itu loh. Padahal banyak sekali usaha-usaha yang bisa dijalani seorang pegawai bank yang lebih mungkin ya sorry to say, mungkin lebih kelihatan, lebih wah gitu. Biasanya pegawai bank nih kan identik dengan bersih, rapi gitu. Tapi tokonya tetap memang bersih, tetap rapi, memang mencerminkan kalau Blue Jering nih rapi gitu loh, Bos. Jadi, apa inisiatifnya kok bisa terjun jualan ikan nih, Bli? Gini Bang Eka, sejauh nih perjalanan saya untuk mencapai punya toko ikan. Toko ikan saya kan kurang lebih baru 1,5 tahun nih. 2019-an, 2020 ya? 2020 awal ya. Bukan, 2019 akhir. Oke. Saya pindah ke Denpasar itu 2019 pertengahan. Itu baru sampai rumah di sini, baru pindah. Udah beli arwana lagi. 2 ekor. Yang kemarin di negara tetap di rumah Singaraja. Sekarang di sini baru yang ikan arwana yang tadi di toko. Itu arwana saya pertama yang di sini.
Berarti ikan di Denpasar pertama kali beli juga arwana nih ya? Arwana yang di toko tadi. Oh, yang di toko tadi tuh, Bos. Udah saya sudah besar. Dulu memang lumayan. berarti kecil berarti dulu kan ya? Ya, dulu aku beli size 20-an ya, 20 21. Tepat Om Karis juga. Om Dwi memang di Mas Dwi Karis tuh ya, ini sepengalaman aku memang beberapa customernya memang semua harga tuh ada kualitas kok beli. Ya. Memang ikannya luar biasa bagus-bagus dan kita bisa minta request, umpama minta yang panjang, dayung gitu panjang ya. Nah, ini bilangnya sebentar. sih dayung samurai. Betul. Ini masuk gorengan, Bos. Ini gorengannya mantap dibeliin sama bro ini. Ya, Nah, sambil ngobrol Bang Eka. nggak apa-apa, ini mantap ini. Beli jering ini kalau ada tamu totalitas. Ini kalau ada nasi, ada babi guling dia sediain juga ini karena udah malam nih, Bos, posisinya. Ini Nah, setelah itu aku minta beli sebelum. ya. Sambil ngobrol santai. Ya. Setelah itu arwana kedua. Cerita lagi, itu beli pertama di Om Dwi tuh. Aku bikin rak 2 tingkat, khusus arwana semua. Yang di bawahnya itu aku ngambilnya di Mas Pundi. Mas Pundi yang di Pasar Burung Sanglah. Iya. Yudis juga ke sana kayaknya ya? Ya, Om Yudis juga dapat ke sana. Selang beberapa lama, aku tinggal lama, aku nikah nih Om. Nah, ini perjalanan ceritanya ya. Aku nikah lama nggak terurus tuh arwana. Betul. Aku balik masih hidup dia. Tapi ada yang ngasih makan? Nggak ada ngasih makan, cuma sebelum aku tinggal aku kasih komet barang 10-15 ekor. Oh, jadi dikomtengin sama komet, kalau lapar dicaplok, Bos. Aku balik seminggu kemudian, nggak tahu kenapa, pernah nggak dengar arwana tuh sudden death? Punyaku gitu kemarin. Nah, itu ikanku kenanya gitu. Hari Minggu aku libur, iseng lihat ikan, tiba-tiba ngamang. Renangnya tuh kebalik dia. Ini yang beli di Mas Pundi ya? Yang di Mas Pundi. Terus karena tank besar, jiwanya memang predator, Mas Eka. Bingung kan? Udah masuk grup, aku ngepost lah cari predator size besar. Banyak lah situ yang komen ya. Ketemulah cana pertama aku cana Jambi, Maru Jambi. Dulu namanya mungkin Marsum ya? Marsum. Sampai Maru sekarang Sumatera. masih ikannya. Oh, masih ya? Masih. Nanti tak tunjukin gambarnya, Bos. Nanti kita shoot ya. Ya, nanti diselingin lah ya. Keracunan lah sama cana. Nah, ini awal mulanya cana. Keracunan sama cana, ngasih makannya enak, bisa dimainin. Mirip-mirip lohan ya? Mirip lohan. Kalau arwana kan kurangnya cuma nggak bisa dimainin. Betul. Tapi anggun. Betul. Gitu. Arwana tuh kan memang dia ikan yang nggak pernah diem. Dia tuh selalu berenang kan gitu, rounding terus. Kalau cana nih diem, tapi kalau sekalinya mau rounding itu luar biasa gitu juga gitu. Makanya signifikan harganya naiknya kan, mungkin dari yang baby 30 bisa sampai 10 juta kan gitu. Kita nggak tahu kalau harga cana. Kalau arwana kan memang udah size dia. Nah, terus melihara Maru Jambi. Nah, konon katanya nih beli, memang siapapun yang pelihara cana satu pasti kurang. Selama saya nemuin kiper cana atau review kiper cana, nggak mungkin dia hanya punya satu cana tuh, kayak mustahil. Kalau satu pun cananya dia biasanya sisanya dijual karena dia sudah mau pensiun. Biasanya seperti itu. Ada satu ikan yang dia keep karena pertama, kayak Maru Jambinya belinya tuh ya. Ada sejarahnya, historinya ada. Itu aja mau pensiun aja dia nggak mau jual kayak gitu loh. Kebanyakan cana ini memang racunnya luar biasa. Nah, terus habis itu dari Jambi lanjut lagi nih beli. Mulai dari Jambi saya keracunan. Mulailah saya dulu pingin bikin galeri. Awalnya. Yang pernah di review sama bos-bosku di atas. Mulailah saya kepingin keep banyak jenis, Bang. Dari Asiatica, Anrau, Pulcra, Limbata, mulai sampai Suratani, Suratani belum. Suratani saya nggak punya. Oh, belum punya. Belum punya. Grandinosa apa segala macam itu. Nanti kalau mau Suratani, yang punya Suratani DM. Mungkin dia minat nih. Aku juga lagi cari nih, Bos. Kalau yang punya Suratani DM ke IG-nya Angka Safis atau Deka Setiawan, tapi yang murah, Bos, aja larang-larang. Karena duite. Terus tapi sekarang Suratani itu memang jarang masuk, Om. Karena dulu mungkin kipan lama aja mungkin. Karena sedikit peminatnya dulu beli. Kemarin aku dapat di Mas Esa, ada Esa, bukan Esa Vlog. Itu dia tak tawar 1.500.000, dia belum lepas. Tak tawar tuker YS ku
yang bunganya meronta-ronta juga nggak lepas. Dia suka sebenarnya, tapi alasannya memang karena istri. Memang kebanyakan kayak kemarin aku review itu istri juga red spotnya nggak dilepas, minta ditukar sama arwana golden. Nah, ngomongin masalah istri, bos-bosku kemarin kan kesini, ya, mau nawar. Yang kesayangan istriku yang mau ditawar. Nah, memang susah. Cana tuh ikan yang lucu kataku ya. Istriku sebenarnya juga suka beli kayak yang red barito itu yang dibeli Dokter Hendra itu, awalnya dia nggak kasih karena dia suka sekali, tapi karena aku bilang uangnya banyak dia kasih gitu. Biasanya kalau perempuan tuh kalau ditukar sama cincin sama gelang itu lemah. Di situ sih. Nah terus lanjut nih ke galeri nih, udah mulai ngumpulin satu persatu ikan dwarf lah, ikan kerdil. Terus habis itu, nah kebetulan mungkin memang jodohnya banyak kayak dari dulu. Sebenarnya cita-citaku memang punya toko ikan. Karena kecintaan sama ikan. Kebetulan dulu adalah oper kontrak. Ada yang oper kontrak toko ikan, akuariumnya, rak-raknya sama rukonya. Oh iya, yang pertama ya, 6 bulan akuarium pertama di Bulu Indah kemarin. Itu juga ada di reviewnya bos-bosku. Ya, pertama dulu ada ke sana. Karena saking minatnya, cintanya pingin ngobrol lah. Aku cari. Pas itu kebetulan dia perkontrak dan ada danam. Itu. Karena udah nggak beli arwana, bos. Cana murah, bos. Dananya disimpan buat bikin galeri akhirnya. Terus beli. Selang beberapa hari deal lah. Di harga yang sesuai lah keinginan. Pas lah ya untuk kita ganti rugi segala macamnya. Setelah itu baru mulai masuk ke dunia ikan dalam penjualan. Jadinya kita keepers iya, seller iya. Oh iya. Jadi awal mulanya itu hanya pelihara satu jambi, terus ngumpulin dwarf mau bikin galeri, kemudian dipikir-pikir daripada gitu doang sekalian aja lah tak bikinin toko karena duitnya akeh, bos. Gitu loh. Jadi masalahnya di situ. Awal mulanya dia bisa buat toko, bos. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan ikan kalian, jangan berkecil hati, jangan meremehkan ikannya. Nanti jadi something kok kalau kalian bisa sayang sama ikannya. Nah terus habis itu buka galeri, buka toko di Bulu Indah. Nah terus habis itu bisa beberapa bulan ini tak lihat larinya ke Pibas, beli. Nah itu juga lucu. Ini banyak nih koleksinya Pibas di belakang, kalian lihat tuh, gede-gede. Dari yang cilik-cilik sampai yang gede-gede, ini hampir lengkap menurutku. Sudah hampir lengkap ya. Kurang pogo aja kayaknya. Nah itu nggak masuk hitungan, bos, kalau pogo. Pogo itu ikan yang rare. Ya kalau banyak di pasaran mungkin saya nyari juga. Memang selain harganya memang sulit memang datengin ikannya, beli. Nah terus segini aja udah. Lanjut nih ke Pibas nih, gimana? Kok bisa keracunan juga ke Pibas gitu loh? Awalnya memang saya nggak ada feel ya. Pelihara Pibas ya. Tapi nggak tahu kenapa. Karena teman-teman di komunitas banyak punya, diliatin cara makan, terutama bos-bosku nih kemarin bikin konten Pibas mulu, jadi kan orang teracuni sama Pibasnya. Nah saya teracunin juga di bos-bosku. Dia bisa, saya juga nggak mau kalah. Oh iya, sama lagi ukurannya 2 meter nih, bos. Sama punya bos-bosku ya. Ini 2 meter. Terus beli. Nah for your information, saya itu salah satu pecinta mono lover. Oh, sama. Aku terus terang, beli, dari segala jenis Pibas, dari warna, bentuk tubuh, terus segalanya lah ya, all-nya. Itu paling suka mono, karena mono tuh semuanya dapat. Kuning ada, hijau ada, merah ada, gitu loh, semuanya ada gitu loh. Terus markingnya juga kalau yang Jos Guandos itu yang good marking. Nggak ada obat itu. Kalau kita pelihara mono, sama dengan kita pelihara cencu kalau di Lohan. Kecilnya nggak berbentuk, betul. Gedenya jadi. Surprise-nya luar biasa. Betul. Kepuasan tersendiri. Dia punya mutasi memang ya, dari warna
Kalau kecil dia putih kan biasanya Iya. kan putih cuman titik-titik 3. aja. Ada yang 2 juga kayak gitu loh. Tapi kalau udah besar bos, aduh. Nanti tak selipin ya videonya mono atau gambarnya mono yang udah jadi. Ada di rumah yang short body cakep sekali. Cakep. Bli. Cakep sekali. Jenong, kotak, kecil tapi markingnya memang kurang. Rata-rata yang short body markingnya masih kurang. Kalau yang short tail udah ada yang markingnya tebal. Itu ada di salah satu seller juga. Itu nanti bisa lihat lah di Instagramnya aku ada itu, nanti tak kasih tahu. Ikan mono yang mantap. Nah terus lanjut nih beli Pibas mono berarti yang pertama dibeli. Pibas mono. Udah tuh nambah. Ya sama kayak Bos-bos Cana. tuh. Oh Cana. Bukan, sama kayak Cana. Mono aja nggak lengkap tanpa jenis yang lain. Ada proud sendiri kalau kita ngumpulin satu persatu Ya. gitu ya. Semua jenis punya tuh ada kebanggaan sendiri. Nah, mulai dari situ mulai nih keluar tipikal saya yang seneng sama tank penuh. Kayak padat, tank saya kan padat. Iya, memang kelihatannya lebih enak. Cuma nanti ini PR beli. Kalau udah besar PR sekali. Nah, nanti saya undang Bang Eka ke sini mungkin awal tahun aku mau buat glass pond. Wih, mantap Ya. bos. Nanti kita review dari pembuatan sampai selesai. Pantengin bos, lumayan tuh Ya. konten bos. Kalau Bagio Pandi itu dia konten punya dia sendiri. Punya dia sendiri, Kalau modal aku- sendiri. kalau aku nggak nanti nunut dibeli, numpang, gak apa-apa bos. Yang penting kalian seneng, tahu cara pembuatannya sampai tukangnya nanti tak tanya-tanya loh, Bli. Gimana cara buatnya supaya subscriber ini tahu. Iya. Ini sebelumnya makasih banget udah dapat informasi, jadi pantengin. Awal tahun nih dijanjiin sama Blazering ya, nanti Ya. kita tagih awal tahun. Awal tahun tuh sampai Maret ya. Kenapa awal tahun? Heeh. Nunggu bonus dulu turun. Ini nih tak kasih tahu nih ya bos, kenapa Blazering ini awet muda. Kelahiran 92 muka 96 gitu. Jadi kalau kalian iku awakmu iku yo setiap hari ngeliatin uang, itu Blazering kalau ngeliatin uang sampai miliaran bos setiap hari, mukanya nih bau aura uang. Kalau wanita sekarang tuh makan emas tuh tahu nggak sih? Yang dilapisin emas. Terus mukanya dimaskerin emas itu kan awet muda. Kalau laki-laki ini nggak perlu itu beli. Pertama lihat uang setiap hari, tercium aromanya itu kayak COVID ya. Jadi merasuk ke tubuh jadinya awet muda. Terus habis itu nggak ada pegawai bank sing ora bening ora ono. Customer juga ngelihatnya banyak juga yang bening-bening, yang terutama si uang. Uang itu memang saya lemah dengan uang. Jadi di situ rahasia awet muda. Kalau pengen awet muda, taruh uangmu 20 juta di depanmu tiap hari mbok ambu-ambu gitu. Nah, terus sekarang kan sudah pindah beli ya. Tadi kita udah review tokonya. Ya, karena kebetulan oper kontraknya kan sudah habis mana. Pindah toko dekat rumah Lebih biar dekat. gampang. Karena kan saya baru punya baby, kayaknya seumuran sama anak Bang Eka Iya, yang kecil. sama si Ya. Tosi itu. Nah, namanya tapi unik nih anaknya juga karena saking cinta ya sama ikan Cana. Ini ya, coba bayangkan kalau dulu udah main Pibas, ini anaknya kasihan dikasih Mungkin monolover. dikasih mono Luffy atau mono siapa gitu. Untungnya dulu masih cinta sama Auranti ya, beli ya. Ya, saya- Siapa namanya beli? Anaknya beli? Nama anak itu Gracia Auranti Putri Wibawa. Oh, tuh Gracia Auranti Putri Wibawa. Jadi Gracia tuh namanya dia, Auranti bawa hobinya bapaknya, Putri itu memang anak perempuan, Wibawa nama tuh bapaknya. Klan bapaknya. Tadi ini lucu, unik dan menarik ya. Jadi Ya, memang karena kan- totalitas tanpa batas, Biar- top ini. Anti mainstream lah. Iya. Siapa tahu nanti Jadi subscribe-nya inspiratif. Bang Eka ya Jadi punya inspirasi. juga, mungkin mau dinamain Pultra, Anrau. Andre masih Asiatica. ada ya, Asiatica. Nah kemarin tuh anakku juga sebenarnya mau tak kasih nama Maruo kan gitu, si Tosi ini. Cuman kakeknya protes, jangan Maruo katanya. Maruo tuh maksudnya Maruo Lides gitu ngomongnya, cuma dia nggak ngasih kakeknya. Makanya tak kasih nama Toshiro. Terus habis itu kan nggak keganggu beli antara pekerjaan di bank dan Sama jualan bisnis. ikan ya, jualan ikan ini. Tapi memang kalau hobi kan memang kayaknya menurutku sih nggak ganggu karena hobi. Ya, karena hobi secapek apapun kita udah hobi pasti dijalanin. Nah, Ini maintenance, tutup toko saya baru bisa kuras kalau pengen kuras. dan di rumah ini beli sendiri yang ngerawat dari Maintenance kuras, saya ngasih sendiri. makan. Ya. Gila nggak tuh, coba bayangin segitu kerja kerasnya seorang Blazering.
Tapi memang apapun pekerjaan yang diawali dari hobi, biasanya kita fun, ya beli ya. Nah, itu dah kenapa saya pingin buka toko. Cita-cita saya punya toko kan berawal dari hobi bisa menghasilkan. Gitu. Oh ya banyak sekali yang berawal dari hobi, tapi beli jering ini salah satu hobis yang tidak nanggung sebenarnya saya bilang tuh beli, karena beli jering itu kan hobis mainnya langsung banyak gitu kan. Terus habis itu memang apa ya, dibilang katakanlah kalau buka toko juga nggak nanggung, langsung bener-bener buka toko, nggak kayak angka sapi masih di oma pos rada duwe nyewa ruko piye, nanti aku mau pinjem ke BNI nggak ada no sertifikat omamu bos. aduh tapi memang hebat, saya salut sama beli jering ini, salah satu panutan lah, bisa jadi kalian jadikan inspiratif ya, motivasi buat kalian yang mau buka toko. Apapun pekerjaan kalian, kalau udah hobi pasti nanti bisa berjalan ya beli ya. Ya, astungkare dikasih jalan. Jadi memang kembali nih ke toko. Kenapa logo toko saya? Ya, aku tanya tuh. Logo tuh kenapa Grandinosa, terus namanya enggak E6 tapi NAM aja. Nah, ini menarik nih. Mulai dari logo dulu. Nah, ini juga saya dapat Grandi itu sebelum saya buka toko Omeka. Dan sebelum saya punya Maru yang kuda lumping. Yang bengkok-bengkok itu. Bengkok ya. Sayangan istri dia. Istrinya suka yang bengkok-bengkok. Untung punya aku nggak bengkok. Agak naik dikit. Wes ngawut iki bos, wes udah malam bos, nggak apa-apa ini. Terus beli. Itu awalnya aku main ke Vince. Vince. Tempatnya Ivan. Di Ivan nih. Rencana aku ke sana pengen punya Stewarti, karena di galeri belum ada Stewarti. Mereka Auranti ada, Stewarti belum ada. Mainlah ke sana. Kebetulan di sana stoknya lagi kosong. Tak lihat Grandinosa, kok aneh. Kepala Maru. Cuma bunga nggak isi, tapi bintik kayak Asiatica dia. Dulu orangnya bilangnya kan Maru Asiatica kayak gitu ya. Kebetulan ada dana mencukupi, tak angkut. Gitu. Iya, tak angkut, tak taruh di galeri. Aku tanya-tanya, masih jarang yang punya. Iya, jarang sekali dulu. Saya kan merasa beruntung, punya ikan jarang. Ya, masih sedikit, bukan sampai sekarang sih penyebarannya memang sudah hampir nggak ada, bisa dikatakan kalau di Bali khususnya ya. Nah, itulah kenapa Grandinosa jadi maskot toko saya. Nah itu, jadi kenapa nggak Jambi, kenapa Grandinosa? Karena dulu sulit dapatnya beli. Ya, walaupun Maru pertama saya Jambi. Nah itu mau saya tanyakan tadi di situ, kenapa nggak Jambi, kenapa Grandinosa? Sebenarnya aku tahu kalau Jambi awal mulanya tuh Marsum, terus kenapa Grandinosa? Nah kalau nama beli? Kalau nama ini kan filosofinya dari Nicky Hayden, bukan? Nicky Hayden kan 69 dia bos. Dari Yin dan Yang. Apa yang kita perbuat itu yang kita terima hasilnya. Dan 69 itu kalaupun dibulak-balik segimana tetap angkanya tetap 69. Betul. Memang angka 9 itu Q itu banyak yang bilang membawa keberuntungan, tapi emang bener beli. Coba sekarang ya, tak tanya ke subscribernya, 9 dikalikan berapa tetap hasilnya 9. 9 kali 2, 18. 1 sama 8, 9 kali 3, 27. 2 sama 7, 9. Memang 9 tuh angka yang paling apa ya, paling jos guandos lah, gak bisa nyebut memang. Tapi itu kepercayaan pribadi masing-masing ya. Kalau kalian punya angka 8 juga bagus, 1 juga bagus, gak mesti 9. Cuman 9 banyak yang bilang hoki lah. Jadi filosofinya tadi itu ya. 69 itu sama kayak yin yang. Yin yang. Oh iya. Yin sama yang tuh begini dia. Hitam putih. Betul. Hitam putih dunia. Iya. Sekarang udah putih, dulu hitam ya. Kelihatan ini muka playboy ini, pak boy katanya. Tapi sekarang udah beristri. Nah, sudah berstatus sebagai seorang ayah, sudah pikiran kita udah nggak kesana lagi. Ya, ikan sekarang. Ada orang posting ikan yang cantik, beli. Ada juga orang ikan yang cantik, beli. Tapi memang
lebih baik tuh hobi ke ikan loh. Kalau ikan cantik kan nggak apa-apa, istri malah suka. Bahaya kalau hobi yang lain yang cantik, ini bahaya. Jadi ini udah dapat filosofinya, udah dapat ceritanya, banyak banget yang kita bisa pelajari dari beli jering. Terima kasih sekali lagi. Nah, satu lagi deh terakhir, kenapa kok dipanggil jering beli? Nah, ini dari SMP saya sudah dipanggil jering. Kenapa? Baru-baru masuk nih. Dulu zaman SMP tuh cepak. Bukan. Cukuran yang favorit. Cikrak namanya. Oh, cikrak. Kalau di Bali cikrak itu dicacah-cacah terus agak berdiri-berdiri gitu. Ya. Itu dulu favorit anak-anak. SMP zaman dulu. Green Day itu yang naik daun kayak gitu dia rambutnya. Kebetulan kenalan sama temen, dia nggak tahu nama, karena rambutnya jering dipanggil lah. Itu jering. Kalau dulu botak, rambut panggil botak. Weh, bot gitu. Untung jering, bagus jering gitu. Kayak ini ya, vokalisnya SID ya. Drummernya bos. Drummer. Ya bisa jadi vokalis juga sih drummernya dia. Jadi makasih banget deh, kita di sini udah disuguhin kopi, udah dikasih gorengan, udah dikasih cerita, udah dikasih motivasi buat kalian. Ini bisa jadi motivasi inovasi baru. Ya, filosofi hidup saya tetap kerja. Harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Tuh, dengerin bos. Mantap. Kerja. Ojo kayak awakmu bos, turu. Ora mangan, ora bos. Kerja bos, jangan tidur aja bos. Tapi sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian semua udah nonton videonya udah sampai habis. Ojo bosan-bosan buat share videonya, subscribe dan like bosku. Thank you Bli. Ya, makasih sudah mampir Bang Eka. Siap Bli, aku yang suksema ini. Ya. Suksema. Bye bye bos, bye bye. Salam amis. Amis. Thank you.